seorang penulis, juga mau blogger katanya ya. Tapi dimanapun, kapanpun kamu harus tetap semangat dan menampilkan produktif vibes. Bye-bye. Assalamualaikum, apa kabar hijaber semuanya? Hari ini ketemu lagi sama aku Rafa Lepi di Hijab Vibe Podcast Good Vibe for a Good Lives. Hari ini senang banget aku kedatangan tamu yang istimewa, seorang mom blogger, autor, penulis, motivator juga ya teh, pembicara juga, luar biasa sekali teteh satu ini. Senang banget aku perkenalin langsung Teh Meiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Meiwa apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, keluarga? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Sekarang apa sih aktivitasnya? Kalau sekarang sih selama pandemi ini, cuman ini aja jadi guru privat buat anak-anak. Kalau biasanya kan kadang suka privatin orang lain, cuman kalau sekarang selama PJJ ya udah khusus buat anak-anak Khusus aja. buat anak-anak. Kalau misalkan ada yang pengen private nulis gitu, boleh juga masih sih. bisa ngebuka ya buat Bisa, teman-teman. Nah, Teh, aku tuh penasaran banget deh. Teteh kan job desk-nya banyak banget nih ya, sebagai mom blogger, sebagai author, penulis juga, terus seorang pembicara juga. Apalagi sekarang Teteh juga private author gitu ya, private penulis writer gitu. Nah, ngebagi sebagai Teteh yang seorang hijabers ya, Teteh kan mom blogger juga, itu semua tuh job desk dikerjain dalam satu waktu. Gimana sih time manajemennya Teh? Kalau buat aku sendiri sih kayak misalkan ngebagi waktunya itu nggak bisa konsisten gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang bisa lebih cepet, kadang ada juga yang yang molor gitu, tergantung gitu. Kalau misalkan ngomongin gimana time manajemennya, ya aku sendiri nggak tahu sih sebenarnya, mengalir aja. Tapi minimal kayak aku pertama sih kayak ngejalanin dulu yang kewajiban aku ya, misalkan kayak yang di rumah dulu, Domestik dulu ya, bagian domestik dulu lah pokoknya. Kalau udah selesai baru aku misalkan kayak kerjain tuh kalau misalkan lagi waktu senggang, karena kayak nulis gitu kan. Sekarang udah canggih ya, nggak harus di depan komputer atau di depan laptop, tapi kita juga kadang kalau misalkan sambil rebahan, kita bisa nulis kan di handphone gitu kan, baru nanti tinggal dipindahin kayak gitu misalnya kan. Kalau misalkan kayak kan kita harus seimbang ya, maksudnya kayak jangan cuman kerjaan aja tapi kita juga nggak dipikirin. Jadi kadang-kadang aku perlu juga, me time ya. Betul, me time itu perlu ya, apalagi buat ibu-ibu. Karena kalau misalkan kitanya nggak me time, kita juga nggak bisa nggak happy gitu kan. Kalau dengan me time kan kita jadi happy, jadi balance ya Teh ya. Jadi happy kan, jadi balance gitu. Akhirnya kalau kitanya udah happy, kita ngejalanin apa aja itu ringan aja sih gitu. Oh ini udah beres gitu. Tapi pokoknya biasanya aku domestik dulu, terus anak-anak. Pokoknya kalau yang aku sih terakhir. Tapi minimal ada me time-nya lah, meskipun cuman nonton sekedar 30 menit gitu. Nah Teteh tuh kan sebagai mom blogger ya, aku ngelihat Teteh tuh dengan segala kesibukannya masih bisa produktif menghasilkan karya-karya buku. Salah satunya ini nih yang menarik perhatian aku, ada dongeng fauna Indonesia. Nah ceritain dong Teh konsep dari buku ini, terus ini tuh di segmennya buat siapa? Coba aku pengen denger. Oke, jadi sebenarnya aku juga rada-rada excited banget sama buku pertama aku ini. Ini buku pertama? Bukan, jadi ini tuh adalah buku pertama anak-anak. Yang bergenre anak-anak gitu ya. Biasanya kan aku nulisnya fiksi sama non-fiksi kan. Yang ini adalah buku pertama aku yang rilis yang untuk anak gitu kan. Jadi di sini yang bikin menarik buku ini adalah karena dia si ceritanya itu tentang, kan kalau ini kebetulan yang fauna ya, yang fauna Indonesia. Jadi
kita mengangkat, para penulis ini mengangkat fauna-fauna yang ada di Indonesia, terus dijadiin cerita fabel. Iya, cerita kayak fabel kayak gitu kan. Tapi di dalamnya tuh kayak ada pesan gitu, pesan untuk si anak. Nah, gitu. Kalau di sini kan kelihatan dia masih pada kosong gitu ya, masih pada kosong. Dari tadi tuh aku merhatiin kayak ada berwarna kan. Jadi ini memang si konsepnya ini supaya si anak-anak bisa langsung mewarnai gitu. Bisa langsung mewarnai, dan nih kayak di sini ya ada, kalau dilihat ada part yang kosong ya. Nah, ini anak-anak itu bisa menggambar sendiri, berkreasi sendiri dari cerita yang dia dapatkan gitu. Jadi aku sebenarnya senang banget sih pas lihat, wah bukunya udah jadi nih. Jadi konsepnya juga menstimulus anak-anak supaya mereka itu berkreasi sesuai imajinasi mereka yang habis dibaca ini. Keren sih Teh. Makanya aku tuh pas ngelihat ini ya, konsepnya bagus ya buat anak-anak, terus dia juga ringan. Nah, sebenarnya buku ini tuh kalau misalkan kita pengen nih buat para mom di rumah atau hijabers muda di rumah, bisa nggak sih kita dapetin ini? Boleh banget. Ini kan karena aku adalah salah satu penulisnya yang ada di sini, bisa pesen juga langsung kontak ke Teteh ya. Gitu. Langsung kontak ke Instagram aja kali ya. Boleh di @meywa. Nah, tuh teman-teman buat yang pengen dapetin buku ini ya, ini bukunya aku rekomendasi buat anak-anak, terutama para ibu muda nih. Aku yang juga recommended, bukan karena ini aku nulis di dalamnya, tapi memang si ceritanya itu emang seru sih ya. Kalau di sini sendiri kalau nggak salah ada 32 cerita. 32 cerita. Jadi kita bisa kenal 32 fauna Indonesia gitu kan. Gitu. Luar biasa. Nah Teh, kita beranjak dari buku ini nih, aku pengen juga nge-explore nih Teh. Katanya Teteh juga pinter bahasa Jerman. Nah, bisa penerjemah juga ya. Teteh sebenarnya menurut Teteh nih sebagai seorang hijabers ya, hijabers muda di Bandung, ada nggak sih peluang buat para hijabers untuk menjadi seorang penerjemah? Sebenarnya ada aja gitu kan ya. Kalau menurut aku, apalagi sekarang kan banyak banget ya buku-buku asing. Iya. Bukan nggak terbatas di bahasa Inggris kan. Kalau dulu banyaknya referensi itu bahasa Inggris. Kalau sekarang udah banyak kayak bahasa Jerman sendiri, itu lebih banyak di buku-buku teknik kayak gitu kan ya, di buku-buku pelajaran misalnya. Terus kayak bahasa-bahasa asing lainnya juga kan sekarang udah banyak. Jadi sebenarnya peluang buat ke situ udah terbuka luas sih kalau menurut aku. Jadi dengan punya bahasa apapun itu, kalau misalkan kita gali, ya bisa menghasilkan juga kan sebenarnya. Tuh. Dan itu sebetulnya mengupgrade skill dari seorang penulis nggak sih? Mempengaruhi nggak sama kemampuan kita berbahasa asing yang misalkan bermacam-macam saat kita menulis atau mencari diksi itu gimana Tita? Itu mempengaruhi banget, karena kan kita kalau misalkan baca buku bahasa asing gitu kan, terus kita terjemahin, kadang kan ada kata-kata yang kita belum familiar gitu kan. Akhirnya kita baca lagi. Oh iya, dari buku terjemahan yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sendiri misalnya, itu kita bisa dapat pengetahuan. Oh iya, ternyata kayak gini ya gitu loh. Jadi sebagai bahan juga ya, atau ya bisa juga ada bahan referensi juga gitu, referensi dan pengetahuan. Dan tentunya untuk penulis sendiri berarti kan itu nambah ilmu. Biasanya kalau orang yang suka baca, dia kalau pas nulis itu dia ngalir aja gitu. Jadi memang sebenarnya penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Nah, setuju. Teteh sendiri mengawali menulis susah nggak sih? Bisa dibilang enggak sih, karena maksudnya kayak aku tuh nulis sebenarnya dari dulu ya, dari kecil. Kadang suka nulis diary gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu ya, zaman itu dari diary ya. Nah, itu kan. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan mainannya apa ya? Cuman kalau waktu aku SD gitu kan, ada papa nulis gitu kan di diary gitu, atau di buku binder ya. Ngalaminnya binder ya. Iya, binder, aduh anak binder. Gitu kan. Semua dari situ. Ya, dari situ. Cuman memang kalau untuk launching buku sendiri, aku sebenarnya udah ada sih buku solo sendiri, tapi memang belum sempat dipublikasikan. Jadi memang intinya belum dipublish lah ya. Nah, aku mulai berani menulis sendiri itu, menulis dengan dipublish itu tahun 2019. Itu bulan Februari pertama kali aku berani mempublishkan karya gitu ya. Meskipun memang masih antologi gitu ya, tapi dengan kita berani aja dulu mempublish karya kita, itu kayak udah alhamdulillah banget sih kalau buat aku. Antologinya apa tuh Teh? Nah, banyak sih. Aku ada
sekitar 14 Wow. apa 15 gitu, aku lupa. Keren. Tapi ini adalah buku pertama aku untuk sebuah perjalanan. Jadi dari mulai di sini, buku ini adalah buku yang bikin aku tambah semangat gitu ya. Karena kan setelah Kayak booster gitu kali iya ya, booster Teh. kan, karena kita pas lihat oh iya udah jadi ya bukunya gitu kan, terus ada tulisan kita kadang-kadang ih lucu banget sih masa nulisnya kayak gini gitu Iya, kan ya. iya, iya. Apalagi buku pertama itu kan selalu saja ada yang salah atau Iya, apa iya, gitu kan. Nah jadi dari buku ini aku belajar lagi gitu kan ya, nulis, banyak explore, apalagi si buku untuk sebuah perjalanan ini termasuk non fiksi ya. Jadi benar-benar mengalir dari kita aja ceritanya gitu, nggak dibuat. Jadi itu apa tuh tesnya non fiksi itu jadi gimana? Jadi kalau non fiksi itu bukan karangan kan, kalau yang fiksi itu kayak misalkan cerita novel gitu-gitu kan. Nah kalau yang buku non fiksinya kebetulan yang buku fiksinya aku kebetulan nggak bawa. Aku Kalau cuma ini sendiri bawa. non fiksi isinya jadi apa nih Teh? Tentang kilas balik atau gimana? Ini bukunya karena macam-macam sih ya ceritanya. Cuman kalau di sini untuk sebuah perjalanan, kalau untuk aku sendiri bukunya itu menceritakan tentang perjalanan kita gimana sih sampai di sini, apa saja hambatannya, kayak gitu-gitu sih, lebih ke sharing sebenarnya, kayak curhat gitu. Iya. Tapi dia lebih natural gitu. Bisa dibaca Berulang-ulang ya. bisa Jadi menginspirasi buat teman-teman hijabers juga yang mau mencoba terjun ke dunia kepenulisan. Coba ya. aja dulu dimulai dengan Boleh. antologi. Itu kayaknya seru banget sih gitu kalau menurut aku. Nah, nih Teh, buat terakhir nih aku pengen minta Teh Meiwa nih sebagai seorang yang produktif, sebagai penulis juga author. Apa sih cara kita atau trik yang bisa kita lakuin ketika kita sedang dalam kondisi blank menulis? Kadang kan sebagai penulis tuh ada masanya, aduh nggak ada ide gitu. Apa sih yang mesti kita lakuin? Oke, biasanya kalau aku sendiri misalkan kalau lagi blank gitu, bener-bener blank ya, ya udah istirahat dulu sebentar, terus nyari yang ijo-ijo, misalkan yang seger-seger gitu, Iya. udah gitu coba balik lagi. Tapi karena kalau aku sendiri bukan tipikal yang di depan laptop gitu ya, kadang kan aku juga sambil rebahan itu kadang-kadang bisa muncul, kadang dapat cuman beberapa kata doang gitu ya, kayaknya katanya lucu nih gini. Aku save gitu. Jadi ide ya. Ya jadi ide, pokoknya aku save dulu, kayak bikin misalkan kayak kerangka dulu kan. Aku punya ini nih, kayaknya aku bakal ngobrolin ini, nanti pas kita udah mulai moodnya bagus, kita bisa mulai kembangin gitu, dan dibaca berulang-ulang. Jadi di save dulu semua bahannya. Ya kayak gitu, tapi aku lebih banyak save-nya selain di handphone itu di kertas. Kenapa tuh Teh? Karena kalau di kertas itu kita kan menulis, jadi kita mengingat 2 kali ya. Maksudnya kalau misalkan kita di handphone apa di laptop gitu, itu datanya kan kayak bisa hilang gitu kan gitu. Cuman kalau di kertas kita bacanya oh iya salah nih, bisa kita langsung revisi gitu kan. Meskipun masih banyak coret-coret, oh ternyata nggak enak gitu ya. Kalau udah mulai enak ya kita mulai ketik gitu kan di laptop atau di handphone, terserah itu. Dan itu pun sebenarnya setelah kita ketik dan baca lagi masih ada sih kata-kata yang mesti salah. ada final draft kali Ya ya Teh. betul, ada final draftnya gitu. Thank you nih Teh Mei, aku Oke, senang banget sama-sama. hari ini bisa ketemu Teh Mei di sela kesibukannya. Thank you udah meluangkan waktu buat Hijab Podcast. Jangan lupa buat follow Instagramnya Teh Meiwa. @meiwa. @meiwa. Singkat ya, Ya. dan nggak akan ketukar. Udah Nggak pasti akan. yang ini. Ada lagi yang lain websitenya atau apa? Yang itu inmeiwa.wordpress. Boleh, itu blognya ya? Itu blognya. Boleh. Buat teman-teman yang ingin lebih banyak berkembang tentang dunia kepenulisan, boleh nanti di stalking aja semua media sosialnya Teh Meiwa. Siap. Thank you banget Teh Mei hari ini. Sama-sama. Seru banget obrolan kita. Buat teman-teman jangan lupa datang ke sini ya. Kita hari ini karena ada di tempat yang enak Oh banget. iya, ini kita lagi ada di Perpustakaan Aji perpustakaan Prosidi, ya. Jalan Garut nomor 2, daerah Kaca Piring Bandung. Di sini terbuka untuk umum, tapi karena kita lagi situasi pandemi nih Teh, COVID-19, jadi disesuaikan sama protokol kesehatan. Oke, harus jadi ya kalau tetap mau jaga protokol ya. Ini abis ini kita penting. pakai masker juga kan Iya ya? dong, pastinya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ke sini boleh, tapi bikin appointment dulu.
dulu 1 hari gitu. sebelum kedatangan. Jadi selama pandemi gitu ya. Jadi selama pandemi kunjungan dibatasin dan melakukan dulu appointment sehari sebelum kunjungan supaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat sih, supaya semua safety ya teman-teman. Boleh di sini buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Wow, lumayan panjang ya. Panjang. Dan untuk break makan siangnya ada jam setengah 12 sampai jam 1. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini boleh, di sini juga aku rasa buku-bukunya lengkap, boleh dicari ya. Iya, buat teman-teman yang mau baca-baca boleh ke sini. Appointment untuk perpustakaan Haji Prosidi ke Ibu Melisa 0818 097 88027. Ditunggu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, hari ini seru banget obrolan kita sama Teh Mei. Ya. Dan nggak kerasa podcast kita udah di penghujung acara. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe Hijabers TV. Sampai ketemu lagi Teh. Ya, siap. Semoga Insya Allah ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya, amin, amin. Semoga ada kesempatan lain ya Teh, ketemu lagi. Teman-teman, thank you semuanya. Thanks for watching everyone. Hijab Vibe Podcast, good vibe for a good life. See you.